Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita dapat pertanyaan dari sahabat tani kita ya, Pak. Di kebun kopi saya tunas baru tumbuh tapi kok malah keriting ya Pak ya. Itu kenapa Pak? Apa sebabnya dan bagaimana solusinya ya? Oke, kan kita bagikan sesuai pengalaman saya karena pernah juga di kebun saya mengalami itu. Jadi sesubur apapun tanaman kopi kita, kalau penyerangan hama itu pasti akan datang juga sahabat tadi ya. Sudah pasti kita harus menanggulangi dengan pengobatan tentunya ya, sahabat tadi ya. Oke, kan saya bagikan ya sahabat tadi, semoga bermanfaat ya. Patah kakinya sahabat tadi, tripodnya nih kayak sambung sama karet. Selagi bisa dirakit ya kita rakit ya. Oke kalau gitu sahabat tadi. Nah, jadi hama tungau dan thrips ini biasanya lebih menyukai tunas atau pucuk pada cabang ya, tunas-tunas kecil seperti ini yang masih dikiranya renyah ya, sangat muda dan manis. Nah, itu hama tungau dengan thrips itu sangat suka. Nah, dan hama tungau dan thrips itu biasanya tidak menyukai daun yang sudah hitam atau menghijau seperti ini ya, mungkin karena nutrisinya sudah nggak enak lagi ya gitu sobat tani. Tapi kalau yang ini mungkin enak gitu ya, lemak lah gitu ya kok dibilang ya. Nah, itu biasanya hama tungau thrips itu menyerang tunas-tunas muda seperti ini. Pokoknya atas nama tunas-tunas, pucuk-pucuk muda, nah itu suka sekali hama tungau dan thrips. Bahkan kadang-kadang ya, kalau ini sudah terkena tungau dan thrips, ini akan menjalar kemari ya, kemari dan ngikut terus gitu sobat tani. Lalu mengundang semut yang ada di tanah naik ke batang terus menghinggap ya, menghinggap. Makanya di mana ada kutu dan thrips pasti ada semutnya sahabat tani, dan sudah pasti berhinggap di kemari, bersarang, lalu tanaman kopi kita mati ya. Oke, namun untuk kopi yang sudah produksi, sudah berbuah, terlihat aman-aman saja meskipun terserang sahabat tani. Meskipun tunas mudanya, pucuk mudanya terserang, tapi aman-aman saja. Yang tidak aman itu kalau kopi masih kecil sahabat tani ya, apalagi masih berumur bulanan, apalagi baru pindah tanam. Aduh, meringis ya sahabat tani. Dimana Pak datangnya hama tungau dan thrips itu dari tanaman-tanaman lain atau di lingkungan tanaman kopi kita sahabat tani ya. Bahkan hama tungau dan thrips itu sangat cepat berkembang, terlebih kalau datang musim penghujan itu akan bertelur ya. Tungau dan thrips itu akan bertelur dan beranak dan sangat banyak, sampai puluhan ribu. Nah, itu yang sampai sekarang saya tanya sama petani cabai itu belum ada jawaban yang secara detail. Setelah mati kutu itu datang lagi serangan lebih besar sahabat tani, sehingga terjadi namanya kebal. Jadi hamanya kebal dan tidak mempan lagi dengan racun yang kita berikan sahabat tani. Nah, jadi itu lumrah ya, bukan hanya menyerang tanaman kopi tapi seluruh tanaman, baik palawija maupun tanaman jangka panjang atau tanaman keras sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, di hadapan sahabat tani ini contoh ya. Ini juga menyerang tanaman kopi saya juga sahabat tani ya. Jadi ini menjadi contoh sahabat tani, ini tunas baru ya, baru tumbuh tapi sudah keriting seperti ini. Nah ya, seperti ini, bentuknya jelek dan tidak normal. Ini apa akibatnya sahabat tani? Ini akibatnya dari kutu-kutuan hama kutu sahabat tani, tungau dan thrips ya. Tungau dan thrips ini menyerang setiap tunas atau daun muda ya. Jadi sahabat tani, sebenarnya hama kutu dan thrips ini ya, tungau dan thrips ini bukan hanya menyerang tanaman kopi kecil saja, tapi juga menyerang tanaman besar, bahkan tanaman yang sudah tua akan terserang. Tetapi untuk tanaman tua itu tidak terlalu berdampak serius sahabat tani. Yang berdampak serius adalah tanaman kopi muda. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh sahabat tani. Nah, jadi perlu dipahami dulu sahabat tani, apa penyebab lainnya selain dari tungau dan thrips. Sudah pasti ada penyebab lainnya. Ini saya bagikan secara full dan detail pada sahabat tani supaya sahabat tani jangan salah menanganinya. Kadang-kadang sekilas kita nengok di mata kita, wah ini hama kutu tungau dan thrips. Tahu-taunya rupanya ada faktor lainnya ya. Oke, jadi simak dengan full supaya tidak gagal paham.
Oke, kita akan membahas untuk tanaman kopi yang masih kecil. Karena serangan hama itu lebih suka pada tanaman kopi yang masih kecil atau yang berumur muda. Ya, sahabat tani. Nah, ini sudah jelas karena serangan tungau ya dan trips, dan juga serangan dari serangga penggerek daun dan ulat yang memakan daun, sahabat tani. Nah, dan kenapa saya katakan kopi muda bisa berdampak serius? Ya jelas karena akan mengakibatkan pertumbuhan melambat, pertumbuhan tidak normal, bahkan tidak lama lagi semua daunnya akan diserang, sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Jadi masalah pertama ada di hama ya. Dan yang masalah kedua, sahabat tani, yang paling saya mengerti itu masalah tanah. Kesuburan tanahnya, sahabat tani. Nah, jadi sebenarnya sahabat tani, serangan hama itu bisa sembuh dengan sendirinya, sahabat tani, kalau tanah kita subur, artinya masih banyak tersimpan unsur hara yang melimpah ya dalam tanah. Kenapa demikian? Di saat seperti ini terserang, maka tunas-tunas baru akan terus bermunculan, sahabat tani, muncul dan muncul. Jadi hama, tungau dan trips ini tidak akan mampu memakan semua atau menyerang semua. Makanya di tempat kita ada yang terkena hama, tungau, dan trips, tapi tanaman masih bisa tumbuh normal dan masih bagus tumbuhnya gitu ya. Dan ada juga yang setelah terkena hama, tungau, dan trips, dia tidak mau bagus lagi, bahkan kerdil selamanya, sahabat tani. Dan bahayanya kutu-kutuan ini, sahabat tani, itu bisa mengundang semut, sahabat tani. Jadi semut akan menghinggap dan bersarang di tanaman kopi kita. Itu akan memberi resiko yang lebih besar pada tanaman kopi kita. Bahkan ada yang tidak sanggup tanaman kopinya tumbuh hingga akhirnya mati ya. Mati misalnya seperti menghitam ya, lalu sampai ke akar lalu mati ya. Hama, tungau, dan trips ini, sahabat tani, biasanya bersembunyi di belakang, di balik dedaunan ini bagian atas ya, tapi dia sering di belakang ini, sahabat tani. Nah, di belakang ini. Ini kenapa di depan ini, di video ini tidak ada lagi nampak kutu-kutuan, karena tanaman sudah habis diserang. Jadi kutu-kutu ini dia setelah dia menghinggapi tanaman kopi kita ini, setelah bertelur dan beranak, maka begitu rusak kopi ini, dia akan pindah mencari tanaman subur lainnya. Ya. Nah, jadi hama, tungau, dan trips ini bukan hanya menyerang kopi, tapi menyerang tanaman cabai, tomat, hingga tanaman palawija lainnya. Makanya resikonya sangat besar sekali, sahabat tani. Namun untuk di kopi yang berumur muda, kalau di tempat sahabat tani kesuburan tanahnya masih ada, kaya dengan unsur hara, jangan khawatir. Nanti kalau ini sudah terkena, tinggal dipotong, ini dipotong ya, tinggalkan aja cabang separuh. Ini nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, begitu tumbuh tunas baru, berilah pengobatan. Oke, berilah pengobatan. Ada obatnya, nanti akan saya kasih tahu ya. Oke, serangan hama, tungau, dan trips ini bukan hanya menyerang tanaman kopi yang baru pindah tanam, namun juga menyerang tanaman kopi kita yang berusia sudah bulanan, bahkan setahun, bahkan sampai kopi tertua pun akan terkena. Namun bedanya apa? Kalau kopi yang sudah besar, sudah berproduksi, dan apalagi kopi yang sudah tua, itu walau terkena pun resikonya tidak besar lagi, sahabat tani. Kenapa? Karena tunas barunya banyak ya. Jadi hama, tungau, dan trips tidak akan mampu bersarang ya dan menyerang tanaman kopi yang sudah besar. Namun beda dengan tanaman kopi yang masih kecil, karena tanaman kopi ini masih belajar untuk tumbuh dan tumbuh, sahabat tani, dan terus belajar untuk mengeluarkan cabang baru, tunas baru. Jadi bila mana diserang gitu, sahabat tani, sudah pasti nanti akan stop di sini. Di sini akan keriting, menggulung ya, gitu. Di sini pun nanti bakal terjadi namanya kering atau rusak, sahabat tani, atau muncul bercak-bercak hitam, bintik-bintik hitam. Nah, dan lalu datanglah semut ya, menghinggaplah lagi di tanaman kopi kita ini ya, resikonya tambah fatal. Nah, jadi sahabat tani, kalau untuk kopi yang sudah tua, sahabat tani nggak perlu panik jika terserang hama, kutu,
tungau ya, dan trips ya. Yang seharusnya sahabat tani itu harus panik kalau tanaman kopinya masih muda seperti ini, karena beresiko sangat besar sekali sahabat tani. Bahkan tanaman kopi kalau sudah kerdil itu susah untuk diperbaiki sahabat tani. Bahkan mau tak mau kita harus ganti bibit yang baru. Nah, jadi untuk sebelum saya beritahu obatnya, saya jelaskan dulu secara terang-terangan detail ya sahabat tani, supaya tidak lompat-lompatan. Karena saya yakin banyak sahabat tani kopi pemula ya, yang bertani kopi Arabica pasti ingin belajar sungguh-sungguh, ingin berhasil dengan sungguh-sungguh. Apalagi alhamdulillah kopi Arabica sampai sekarang harganya drastis naik sahabat tani, 24.000. Dan kabarnya kopi Robusta turun naik tidak jelas ya, antara 40 ada 50 tergantung daerah masing-masing sahabat tani ya. Kalau dihitung-hitung tidak sesuai dengan biaya yang sudah kita keluarkan selama ini, apalagi untuk sahabat tani kopi yang rajin pupuk. Kalau dihitung biaya pupuk sudah dengan hasil yang didapat, dengan harga jual yang didapat sudah nggak untung lah ya. Nah, beda dengan petani kopi yang tidak mau memupuk, apalagi malas mengurus kopinya. Mungkin bagi dia ya tidak ada masalah, mau berapa syukuri aja bos, syukuri aja, nah gitu ya. Paling itu jawabannya ya. Ini di bagian ini ya, karena ini duluan lebih dulu tunas saya keluar, jadi duluan diserang. Nggak lama lagi ya pasti ini pun akan diserang ya, tunas baru. Tetapi untungnya di hadapan sahabat tani kenapa tidak diserang lagi, ada deh resepnya ya, akan saya bagikan. Ada resep secara alami, ada resep secara kimiawi. Pokoknya saya bagikan untuk sahabat tani supaya tanaman kopinya selamat ya. Nah, ini sudah mulai pulih sahabat tani. Kemarinnya sudah terserang juga nih sahabat tani, tapi saya tengok alhamdulillah sudah mulai pulih. Terbukti ya, tunas-tunas barunya, tunas-tunas atas ini yang biasa paling kerap diserang ya, alhamdulillah aman. Tuh, ada obatnya, nanti saya bagikan ya. Baik sahabat tani, ini kondisi kopi lagi sedang berbuah. Nah, ini tanda bahwa lagi kena serangan tungau dan trips sahabat tani. Nampak pertumbuhannya tidak normal, kaku ya. Nah, kaku. Nah, ini seharusnya kita berikan jauh hari ya sebelum muncul pembungaan dan pembuahan. Tapi kalau sudah seperti ini kondisinya sahabat tani, jangan dulu diberikan pupuk kimiawi. Jangan ya, jangan diapa-apakan dulu sahabat tani. Nanti pentil-pentilannya bakal hitam, rontok dan hilang sahabat tani. Ya, walaupun kutunya pergi, tripsnya mati, tapi buah-buahnya ini juga akan ikut mati sahabat tani. Ya, pokoknya harus tahu jadwalnya, kapan pemberiannya. Yaitu di saat sudah jadi buah dan buahnya sudah besar. Nah, seperti ini misalnya ya, buahnya sudah seperti ini, itu sudah boleh diberikan insektisida ya, atau akarisida boleh juga. Nah, oke, ini contoh brutal serangan dari hama kutu ya. Nah, ini nampak ya, putih-putih ini bekas telur. Nah, nampak ya. Dan ini, nah, putih-putih dan lama-lama menghitam, nah, dan akhirnya kerdil sahabat tadi. Nah, seperti ini, pertumbuhan tidak normal. Nah, ini saya pelihara. Oke, ini saya pelihara. Ini tunas yang tumbuh di batang nih ya. Ini solusi alaminya begini sahabat tani. Potong ini sahabat tani. Nih, potong ya, ini potong ya, sampai di mana? Sampai di sini tuh ya. Nah, sampai di sini saja. Lalu ini kita pelihara. Ini kita potong, ini kita pelihara. Dan ini nanti sahabat tani, yang ini ambilkan semua. Ya, cabang-cabang ini yang udah kena ini ambilkan semua. Biarkan kosong, biarkan ini tumbuh. Fokus. Atau yang bawah boleh juga. Nah, itu cara alami sahabat tani. Ya. Kalau keadaan seperti ini belum berproduksi, bisa segerakan sahabat tani berikan pengobatan ya. Tapi kalau saya anjurkan ini berikan nanti akarisida sahabat tani untuk memperbaiki akarnya lagi ya. Banyak di toko pertanian sahabat tani, tinggal tengok aja komposisinya ada di sana ya, yang mengandung akarisida. Nah, seperti inilah dia fatalnya, bahayanya sahabat tani. Seharusnya ini sudah besar, karena pertumbuhannya sudah terganggu, maka dia akan selalu kerdil. Oke, saya bagikan lagi pada sahabat tani, bukan hanya fokus kita potong di sini saja, tapi kita perbaiki juga unsur hara tanah, atau kita perhatikan tanahnya sahabat tani. Kalau di tempat sahabat tani itu kesuburan tanah memang sudah nggak ada ya, maka supaya
tumbuhnya tunas baru yang di batang ini menjadi bagus lagi dan lebih cantik lagi, berikan unsur yang ada nitrogennya, sahabat tani ya. Unsur nitrogennya gunanya apa untuk merangsang ini supaya cepat tinggi gitu ya, sahabat tani ya, dan memperbaiki. Nah gitu. Namun obat ya racun akarisida tadi tetap diberi juga ya. Nah coba nanti sahabat tani tengok ke depan, benar nggak yang saya bilang, bakal bagus lagi kok, bakal normal lagi. Jangan lupa ya, di tanahnya itu diberikan nitrogen. Atau fosfat bagaimana Pak? Boleh ya, karena fosfat juga tujuannya untuk merangsang akar biar lebih banyak akarnya, dan mendorong supaya tunas yang baru di batang ini akan tumbuh lebih cepat, lebih cantik, dan lebih kuat. Karena kalau kesuburan tanahnya nggak ada sahabat tani, begitu diserang hama tungau itu dan thrips, maka pertumbuhan tetap terganggu sahabat tani, tidak akan normal. Kenapa? Karena kesuburan tanahnya sudah nggak ada. Makanya berikan itu tadi ya, yang ada kandungan nitrogen dan kandungan fosfat. Nah itu bagus. Oke, baik sahabat tani, solusi secara kimia saya bagikan saja kepada sahabat tani untuk memperbaiki supaya cantik lagi seperti ini, supaya bebas hama tungau dan thrips, walaupun kita tahu bebasnya mungkin hanya sementara. Karena hama kutu dan thrips ini sahabat tani, itu awalnya saja mati, tetapi setelah nanti hama tungaunya mati akan datang lebih banyak lagi, sehingga terjadi namanya kekebalan ya. Jadi tidak ada tuh racun-racun yang paling ampuh menangani hama tungau dan thrips itu. Secara fakta saya tengok tidak ada. Yang ada hanyalah membunuh hama secara sesaat, lalu nanti hamanya balik lagi, kita beri lagi racun yang sama, malah yang terjadi kebal ya gitu sebenarnya, tidak mempan lagi sahabat tani. Nah jadi untuk tanaman kopi saya sarankan sahabat tani jangan terlalu sering, kecuali kalau memang serangannya sudah fatal. Kalau udah serangannya fatal silahkan, tapi kalau serangannya baru 20-30% itu jangan dikasih ya racun-racun untuk membasmi tungau dan thrips tadi. Oke, ini solusinya yang saya pakai sahabat tani adalah regen ya, regen saya mix juga dengan ultradap, lalu saya tambah bipolan. Tujuannya apa? Supaya normal lagi. Buktinya apa Pak? Mana ini dia sahabat tani ya, ini baru sembuh, terlihat ya, baru sembuh ini sahabat tani. Kemarin tuh saya kira ini sudah nggak selamat, rupanya masih ada harapan untuk selamat sahabat tani ya. Dan setelah kita berikan itu Pak, setelah kita aplikasikan itu, berapa lama dia baru nampak? Biasanya 2 minggu atau 3 minggu limitnya ya sahabat tani. 3 minggu akan kelihatan. Kelihatan dari mana Pak? Bisa kita cek dari tunas baru yang akan tumbuh. Tunas baru yang akan tumbuh nanti jika tidak ada lagi keritingnya, itu tandanya sudah aman dan sudah normal. Tetapi jika tunas barunya masih muncul dan keriting, berarti perlu dilakukan aplikasi lagi. Begitu ya sahabat tani ya. Lupa dosis aplikasinya masing-masing berapa, sudah tertera di dalam produk ya, seperti regen ya, ultradap, dan satu lagi bipolan. Nah itu sudah diterapkan di situ sahabat tani, tinggal pakai saja. Yang jelas hati-hati jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti hamanya mati, tanaman kopinya ikut mati dan kering ya sahabat tani. Iya Pak, kira-kira hama tungau dan thrips itu menyerang kopi jenis apa aja Pak? Ya jawabannya semua jenis sahabat tani. Loh kalau tim-tim bagaimana Pak? Diserang juga. Kalau Aten Super bagaimana? Diserang juga. Aten Janda Pak? Ya diserang juga. Kemala Pak? Iya semua. Atas nama tumbuhan yang subur pasti diserang. Jangankan kopi sahabat tani, lebih fatal lagi itu kayak cabai ya, tomat, kentang, itu banyak sekali merugikan sahabat tani ya. Oke, jadi saya rasa ya itu aja sahabat tani ya, mungkin sudah lengkap ya saya beritahu pada sahabat tani. Tapi jika memang ada ingin ditanyakan silahkan tanya aja lagi, mungkin ada yang lupa saya bagikan ya informasinya. Oke, kalau begitu sahabat tani semoga terbantu, bermanfaat dan menginspirasi. Jangan cuma nonton sahabat tani, siap nonton ini coba teori, coba langsung praktik deh ya sahabat tani. Jadi pemberiannya ini sahabat tani seperti regen, ultradap dengan bipolan tadi itu bagusnya di sore hari ya sahabat tani ya, di sore hari. Kalau pagi Pak, pagi di pagi hari lebih bagus jam 6 pagi, karena jam 6 pagi itu kutu-kutu itu masih bersembunyi, dan jadi begitu kita menyemprotkan langsung terkena ya gitu ya.